Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Ardiansyah, sedang menempuh pendidikan pascasarjana di program studi pengelolaan lingkungan Universitas Sriwijaya. Video ini saya persembahkan sebagai tugas mata kuliah ilmu lingkungan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Nur Hayati MSI. Topik yang menjadi pembahasan pada video ini adalah mengenai pencemaran lingkungan oleh hewan ternak berupa sapi yang dibebas liarkan oleh oknum pemilik ataupun penjaga yang tidak bertanggung jawab. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita bahas. Asal muasal mengenai fenomena pencemaran lingkungan oleh hewan ternak sapi ini belum diketahui secara pasti sejak kapannya. Namun, berdasarkan artikel dari kabar28.com yang sudah memposting permasalahan ini sejak November tahun 2016, yang artinya kejadian ini sudah terjadi lebih dari 4 tahun yang lalu, akan tetapi bukannya menurun ataupun terselesaikan, malah semakin marak dan makin menjadi dalam 2 tahun terakhir ini. Tercatat, ada beberapa media online yang telah menulis berita tentang permasalahan ini, seperti tribunnews.com yang memposting beritanya pada 28 Januari 2021 yang memuat headline keluhan warga mengenai keberadaan gerombolan sapi di jalan lintas Sumatera yang menyebabkan macet dan bahkan kecelakaan. Kemudian ada pula artikel dari liputan6.com pada 30 Januari 2021 yang memuat headline sapi ternak akan disita karena berkeliaran di jalan raya. Terakhir, yang paling update, ada artikel dari palpost.id yang memuat berita pada bulan Juni tahun ini yang isinya juga mengenai keluhan warga mengenai sapi yang berkeliaran serta adanya tanggapan dari Ketua DPRD Ogan Ilir yang mengkaitkan keberadaan hewan tersebut dengan perda yang mengatur tentang hewan berkaki empat. Keberadaan hewan ternak yang berkeliaran ini tentu saja sangat disayangkan karena mengganggu berbagai aspek lingkungan seperti kenyamanan, keindahan, dan bahkan keamanan. Berikut penjelasan beberapa aspek yang terganggu tersebut. Yang pertama, dari segi kenyamanan dan keindahan. Hewan ternak berupa sapi yang dibebas liarkan tentu sangat mengganggu kenyamanan dari warga sekitar rumah dan komplek tempat tinggalnya yang dilewati gerombolan hewan tersebut. Bentuk ketidaknyamanan yang diterima dapat berupa bau yang tidak sedap yang disebabkan oleh kotoran dari hewan berupa sapi tersebut. Selain kotoran, hewan itu seringkali mengeluarkan bunyi yang cukup mengganggu apabila mereka terpisah dari rombongannya. Terakhir, dari segi kenyamanan, hewan ini seringkali bergerombol dan menyeberang jalan secara bersamaan yang menyebabkan macet tidak terhindarkan. Selain dari segi kenyamanan, tentunya tidak luput pula pencemaran dari segi keindahan. Berhubungan juga dengan kotoran hewan tadi, keberadaan kotoran dari hewan tersebut bisa di sembarang tempat di berbagai tempat umum yang tentunya sangat mengganggu keindahan. Selain itu, keberadaan gerombolan hewan tersebut juga membuat kesan kota Indralaya menjadi jelek dan kurang terawat. Apalagi gerombolan hewan ini terus-menerus muncul setiap harinya melenggang di jalanan utama kota Indralaya yang tentunya sangat mengganggu dari segi estetika. Aspek lingkungan berikutnya yang terganggu yaitu dari segi keamanan. Keberadaan hewan yang termasuk ke dalam jenis ruminansia ini seringkali menyeberang jalanan bahkan di jalan utama sekalipun. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan bahaya berupa kecelakaan akibat tertabraknya pengendara kendaraan mobil ataupun motor yang sedang melintas. Seringkali saya melihat hewan ini menyeberang dengan sembarang dan dalam bentuk gerombolan yang cukup banyak. Saya pun sudah sering membaca kabar dan omongan dari warga sekitar kalau ada kendaraan yang menyerempet dan bahkan pengemudi motor sampai terjatuh dari motornya karena menghindari gerombolan hewan tersebut yang sering tiba-tiba menyeberang jalan. Berikut ada cuplikan video amatir dari akun YouTube PT HK2P2 dan 5 yang cukup menggambarkan kondisi berbahaya ketika hewan ternak menyeberang sembarangan di jalanan utama kota Indralaya. Semuanya pada ngalah sama sapi. Penguasa jalanan. Hari-hari kayak gini, sapi di daerah Indralaya, jalan lintas Sumatera, arah Kayu Agung. Keberadaan hewan ternak sapi yang dibebas liarkan oleh pemilik atau penjaganya ini sungguh merupakan hal yang sangat disayangkan dan seharusnya tidak terjadi, apalagi sampai terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Telah banyak gangguan lingkungan yang dihadirkan oleh keberadaan hewan ternak tersebut, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya.
Berbagai berita juga sudah sering menyampaikan keluhan masyarakat mengenai hal ini. Namun, mungkin peristiwa ini masih belum diambil tindakan serius dan nyata oleh pihak yang memiliki wewenang untuk menertibkan dan menerapkan aturannya. Padahal, mengenai perdanya sudah ada diatur bahkan sejak tahun 2005 dulu, tepatnya di Perda nomor 35 tahun 2005 yang mengatur mengenai pemeliharaan hewan berkaki empat ini. Bahkan di dalam sumber artikel yang sama, yaitu dari liputan6.com yang memuat berita pada 30 Januari 2021, juga telah diatur sebuah aturan pada pasal 7 ayat 1 Perda nomor 33 tahun 2005 yang berisi penahanan hewan ternak berkaki empat yang dibebas liarkan. Dan pada pasal 6 ayat 3 yang berisi akan dikenakan denda sebesar 50.000 setiap harinya untuk hewan besar seperti sapi, kerbau, ataupun kuda yang dibebas liarkan di lingkungan penduduk dan jalanan utama. Solusi terbaik menurut saya yaitu harus diadakan sosialisasi terlebih dahulu oleh stakeholder terkait, yang dalam hal ini adalah pihak pemerintah kepada masyarakat pemilik hewan ternak mengenai perda tidak diperbolehkannya membebas liarkan hewan ternaknya di daerah penduduk dan jalan utama yang dapat menimbulkan gangguan-gangguan lingkungan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Selain melakukan sosialisasi, pihak pemerintah harus melakukan pemantauan terkait penerapan aturan perda tadi. Apabila masih dilakukan pelanggaran, maka pihak pemerintah harus dapat melakukan tindak tegas dan tidak pandang bulu dalam menerapkan sistem aturan yang ada, demi tercapainya keberhasilan dalam mengatasi gangguan lingkungan tersebut. Pada artikel liputan6.com yang telah disebutkan sebelumnya, juga terdapat wawancara kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Ogan Ilir yang mengatakan akan berupaya persuasif dan mendatangi pemilik hewan ternak serta melibatkan peran kepala desa dan kecamatan. Selain itu, ada juga artikel dari palpos.id pada tanggal 20 Juni tahun 2021 lalu. Saya mengutip wawancara terhadap anggota DPRD Ogan Ilir, Rahmadi Jakfar. Beliau mengatakan perdanya sudah ada, mungkin nanti akan menerapkan sanksi berupa pengambilan sapi dari jalan raya oleh penegak hukum dan meminta pemiliknya untuk menebus atau untuk dikandangkan saja. Namun, sayangnya berdasarkan pemantauan di lapangan hingga saat ini, fenomena ini masih sering kali terjadi dan sangat mudah ditemui. Tentunya kita sebagai masyarakat harus mendukung pemerintah dan mengusahakan untuk melakukan kegiatan positif seperti ikut serta aktif dalam melaporkan adanya hewan ternak yang masih berkeliar bebas ke pihak yang bertanggung jawab. Demikian video ini, semoga dapat bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini, terkhusus kepada Profesor Dr. Insinyur Nurhayati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu lingkungan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.